Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran fikih. Nah, ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Jadi sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu ada 3. Yang pertama itu sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Yang kedua itu adalah sunnah-sunnah yang dilakukan ketika berada di dalam sholat, yang mana hal ini terbagi menjadi 2, sunnah abad dan sunnah hayat. Dan yang ketiga adalah sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Ini ada banyak. Yang pertama adalah menghadirkan hati dan merasakan keagungan Allah. Jadi ketika kita itu mau melaksanakan sholat, kita menghadirkan hati kita untuk sholat. Kita niatkan hati kita benar-benar mantap untuk menghadap Allah, untuk mengagungkan Allah, sebagai bentuk penghambaan kita sebagai manusia kepada Al-Khaliq, kepada Tuhannya. Dan yang kedua adalah azan. Maka azan ini disunahkan bagi laki-laki, tapi tidak dianjurkan bagi perempuan. Azan itu hanya ada untuk laki-laki, disunahkan untuk laki-laki. Yang ketiga adalah iqomah. Nah, ini berbeda. Kalau iqomah itu disunahkan bagi laki-laki dan juga disunahkan wanita atau perempuan. Tetapi apabila jamaah yang diqomati oleh perempuan tersebut itu semuanya adalah perempuan. Kalau ada laki-lakinya tidak boleh, harus laki-laki. Yang keempat, bersiwak. Nah, ini sangat dianjurkan sekali. Kemarin sudah kita bahas tentang fadilah bersiwak. Yang kelima, memakai pakaian yang rapi. Nah, ini harus ada diketahui. Masa ke mushola atau ke masjid pakai kaos sama sarung aja, itu nggak sopan. Apalagi ada adik ini seorang santri. Jadi minimal kalau misalkan ke mushola atau ke masjid pakai sarung, pakai baju yang rapi, baju koko, atau kemeja pakai kopiah. Jangan pakai kaos untuk ke masjid, apalagi ada adik santri, itu kurang pantas. Paham ya? Untuk selanjutnya adalah yang keenam, memilih tempat yang tepat, yaitu hendaknya tidak mengerjakan sholat di tempat lalu lalang manusia atau tempat yang mengganggu konsentrasi sholat. Misalkan ada sengaja milih di pinggiran yang dekat oleh pintu, padahal di depannya masih kosong, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Akan mengganggu orang yang lewat, orang yang terlambat misalkan, atau ada orang yang batal dari depan mau keluar. Jadi harus memilih tempat yang tepat, nggak boleh asal-asalan. Kalau sof yang depan masih kosong, ya diisi. Yang ketujuh adalah mengambil satrah. Atau apa satrah? Ini adalah pembatas, mengambil pembatas, yaitu untuk menghalangi orang yang lewat di depan tempat sholatnya. Misalkan tembok, dia sholat biar nggak dilalu lalang orang-orang, dia sholatnya cari tempat yang ada temboknya sehingga orang-orang nggak bisa jalan di depannya. Atau tiang, atau tongkat, atau menggelar ala sejadah dan semisalnya. Atau kalau ada yang nggak bisa, pakai aja ini tasbih, pakai tasbih taruh di depannya. Itu untuk menghalangi, berarti adik-adik ini sedang sholat sehingga orang-orang tidak melewat di depan adik-adik. Untuk yang kedua adalah sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika melaksanakan sholat. Nah, sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika melaksanakan sholat ini terbagi menjadi 2, sunnah abad dan sunnah hayat. Apa itu sunnah abad? Sunnah abad yaitu sunnah-sunnah yang termasuk bagian dari sholat. Artinya barang siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan sholatnya tidak batal, tetapi harus melakukan sujud sahwi di akhir sholatnya.
yang termasuk dalam sunnah ini adalah yang pertama duduk tasyahud awal. Paham ya? Duduk tasyahud awal. Ya namanya sunnah, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Cuman kalau sunnah abad, ketika ditinggalkan lebih baik diganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau kita lupa sunnah abad, lupa sunnah sujud sahwi, ya nggak apa-apa, langsung aja salam. Namanya juga sunnah, cuman lebih bagus diganti dengan sujud sahwi. Yang pertama dari sunnah abad adalah duduk tasyahud awal. Duduknya tasyahud awal itu sunnah abad, yaitu duduk yang dilakukan setelah rokaat kedua pada sholat yang berjumlah 3 rokaat atau 4 rokaat, tetapi tidak diikuti dengan salam. Paham ya? Ketika tasyahud awal itu nggak diikuti dengan salam. Duduk tasyahud awal hukumnya tidak wajib berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat zuhur bersama kami, kemudian beliau naik pada rakaat kedua dan tidak duduk tasyahud awal. Maka setelah sholat beliau melakukan sujud 2 kali kemudian salam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah sholat berjamaah bersama para sahabat. Pada waktu itu ketika sudah 2 rakaat, Nabi Muhammad SAW itu tidak melakukan tasyahud awal, tetapi langsung berdiri. Mungkin beliau lupa. Kemudian di akhir, ketika di tasyahud akhir, beliau menambahkannya dengan 2 kali sujud kemudian salam. Ini yang dinamakan dengan sujud sahwi. Maka dari dalil ini bisa dikatakan bahwa tasyahud awal itu bukan rukun dari sholat, tetapi sunnah dari sholat. Tadi kan duduk tasyahud awal. Nah sekarang yang kedua adalah tasyahud awal, yaitu tasyahud awal itu sendiri, yaitu membaca separuh dari bacaan tasyahud awal pada pertengahan sholat. Yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah bacaan tasyahud awal. Ya kan, kita tasyahud awal yang kita baca sholawat kepada Nabi, itu juga sunnah abad. Membaca sholawat kepada Nabi hukumnya sunnah, akan tetapi barang siapa yang meninggalkannya maka dia harus menggantikannya dengan sujud sahwi. Yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala alihi wa sahbihi setelah membaca tasyahud akhir. Tetapi ini tempatnya di mana membaca sholawat kepada keluarga Nabi, di tempatnya di tasyahud akhir. Yang kelima, membaca doa kunut ketika i'tidal rakaat kedua pada sholat subuh dan rakaat terakhir pada sholat witir pada setengah terakhir bulan Ramadan. Sholat subuh itu dengan kunut sunnahnya, tapi kalau ada dia lupa dengan kunut, andaikan ada dia kesiangan, tidurnya agak malam, kemudian mau sholat subuh setelah itu, karena kesiangan jadi sholatnya sendiri nggak di masjid, maka ketika sholat lupa nggak kunut, maka nggak apa-apa diterus. Kalau sudah sujud nggak boleh berdiri lagi. Kalau berdiri lagi itu batal. Karena apa? Kunut itu hukumnya sunnah. Kalau ada berdiri berarti ada menambahkan rukun. Jadi kalau udah terlanjur untuk sujud itu nggak boleh berdiri lagi, kecuali ada ketika baru setengah seperti ini diangkat lagi itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sujud, sudah lebih dari ruku, ini ruku sudah lebih dari ruku, maka itu nggak boleh lagi mengangkat, nanti batal. Digantinya dengan apa? Dengan sujud sahwi. Untuk yang keenam adalah berdiri pada saat membaca kunut dengan mengangkat tangan, mengeraskan bacaan doa dan mengaminkan doa kunut. Itu adalah sunnah-sunnah abad, ada 6. Selanjutnya sunnah-sunnah hayat. Sunnah hayat ini adalah sunnah sholat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak ditinggalkan sholatnya tidak batal dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Jadi bisa dibedakan ya adik-adik, kalau sunnah abad itu ditinggalkan tidak apa-apa, tetapi menggantinya di akhir itu dengan sujud sahwi. Tadi yang ada 6. Tetapi kalau sunnah hayat itu ditinggalkan tidak apa-apa,
Tetapi kalau ditinggalkan tidak perlu mengganti sujud sahwi. Ini perbedaan sunnah abad dan sunnah hayat. Itu kalau sunnah abad diganti dengan sujud sahwi, dan sunnah hayat itu tidak diganti dengan sujud sahwi. Itu bedanya, harus diketahui ya buat adik-adik. Nah, ini ada banyak sekali sunnah hayat itu. Mungkin ada 18. Harus dicatat semuanya ini. Yang pertama adalah mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Ya, ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal untuk berdiri rakaat ketiga. Itu diangkat tangannya. Seperti Allahu liman hamidah. Itu yang ada di i'tidal. Harus diangkat tangannya, ini sunnah. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, diletakkan pada saat berdiri dalam sholat. Jadi tangan kanan diletakkan di punggung tangan kiri seperti ini, dan diletakkan di dada, bukan di perut. Sunnahnya itu di dada, bukan di perut, agak diangkat sedikit. Yang ketiga, mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud saat sholat, biar kita itu khusyuk. Nggak boleh kita itu sholat cuman kepala kita itu menghadap ke langit, itu makruh hukumnya. Harus apa? Menghadap ke tempat kita sujud. Nggak boleh sholat itu tengok-tengok melihat temennya bercanda, itu nggak boleh. Yang keempat, membaca doa istiftah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhir. Yang kelima, membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah. Apa isti'adzah itu? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, membaca ta'awudz itu hukumnya sunnah, tapi kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa. Yang keenam, mentadabburi bacaan sholat supaya lebih khusyuk dan beradab. Apa arti tadabbur? Tadabbur adalah memahami ayat atau meresapi ayat, mengangan-angankan arti yang ada di ayat tersebut. Makanya sebagian ulama itu ada yang ketika sholat itu menangis ketika membaca surat-surat yang berhubungan dengan azab Allah, dengan hari kiamat. Karena apa? Karena mereka itu mentadabburi arti dari Al-Quran. Sering kita melihat imam-imam yang nangis ketika sholat, berarti dia sudah dalam keadaan sangat khusyuk. Yang ketujuh, mengeraskan bacaan jahar pada tempat yang dianjurkan untuk dikeraskan, dan melirihkan bacaan pada tempat yang dianjurkan untuk melirihkan. Itu sunnahnya. Seperti apa? Membaca Al-Fatihah ketika jadi imam, atau sholat sendiri ketika apa? Sholat zuhur dan asar itu dipelankan suaranya. Sekiranya kita sendiri itu bisa mendengar pelan-pelan aja. Tetapi kalau misalnya sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya itu dikeraskan suaranya. Paham ya? Yang kedelapan, bacaan pada rakaat pertama lebih panjang dari bacaan pada rakaat kedua. Al-qiraah ini bacaan surat. Jadi yang pertama misalnya kita baca surat Al-Fatihah dan surat misalkan Wal-Adiyat, Al-Adiyat, kemudian rakaat kedua kita membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Yang kesembilan adalah membaca tasbih saat ruku dan sujud. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud seperti doa-doa yang dipraktekkan kemarin ketika sholat, praktek sholat. Yang 10, membaca doa tasmi' dan tamhid pada saat bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Itu paling sedikitnya. Kemudian yang ke-11, meletakkan lutut, kemudian tangan, lalu wajah saat hendak turun sujud. Jadi sujud itu pertama kita itu meletakkan lutut kita. Setelah lutut, tangan kita. Urutannya seperti itu. Kemudian baru ini jabah.
jidat kita ini. Baru yang terakhir itu jidat kita. Yang ke-12 adalah membaca doa ketika sujud. Yang ke-13 adalah duduk iftiros pada tasyahud awal dan duduk tawaruk pada tasyahud akhir. Yang ke-14 membaca doa saat duduk di antara dua sujud. Yang ke-15 membaca sholawat al-ibrahimiyah pada tasyahud akhir. Baca terus sholawat kepada Nabi Ibrahim pada tasyahud akhir. Itu kan ada semuanya di doa-doa tasyahud akhir. Yang ke-16 membaca salam kedua. Kalau salam pertama assalamualaikum ke kanan, ini hukumnya rukun, wajib. Tetapi salam yang kedua ini hukumnya sunnah. Apabila ada sholat kemudian sholat menghadap ke kanan, salam itu sudah cukup. Tetapi kalau ditambah ke kiri ini menjadi sunnah lagi. Ke-17 adalah khusyuk. Yang ke-18 yang terakhir adalah berdoa setelah tasyahud akhir dengan doa yang dikehendakinya. Berdoa apapun, wiritan atau apa. Ya, itu adalah sunnah-sunnah yang dilakukan ketika sholat. Ada dua, sunnah ab'ad dan ada sunnah ayat. Kalau sunnah ab'ad itu adalah bagian dari sholat, ditinggalkan tidak apa-apa tetapi diganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau hayat itu sunnah yang merupakan bagian sholat, ditinggalkan tidak apa-apa dan tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Itu perbedaannya. Kemudian sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu sunnah-sunnah setelah sholat. Apa aja? Yang pertama adalah beristighfar setelah sholat, berzikir, berdoa. Enggak langsung pulang, tetapi tunggu dulu, berzikir dulu, beristighfar dulu. Apalagi adik-adik ini seorang santri, baik ia sebagai imam ataupun makmum, laki-laki atau perempuan, musafir atau mukim. Karena setelah sholat termasuk waktu mustajab. Apa arti waktu mustajab? Yaitu waktu yang paling bisa kemungkinan besar itu dikabulkan doanya oleh Allah. Itu adalah waktu setelah sholat, waktu mustajab. Jadi adik punya keinginan apa? Mau punya misalkan uang untuk membeli buku, doa di ketika sholat. Setelah sholat jangan langsung pulang ke rumah, di masjid atau di mana, di musola, itu jangan langsung pulang, berzikir dulu dengan imam misalkan. Apalagi kalau ada adik ini seorang imam. Yang kedua adalah ketika hendak melakukan sholat sunnah, hendaknya ia berpindah ke tempat lain yang berbeda dari tempat ia melakukan sholat fardu. Tujuannya untuk memperbanyak tempat sujudnya, karena ia akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Dan yang lebih utama adalah seseorang melaksanakan sholat sunnah di rumahnya, sebab sholat sunnah dikerjakan di rumah lebih utama daripada dikerjakan di masjid. Jadi ada dua poin. Yang pertama itu ketika kita mau sholat sunnah, misalkan qobliyah atau ba'diyah, itu diusahakan tempatnya berbeda dengan kita sholat fardu. Andaikan kita sholat sunnah qobliyah di belakang, kemudian ketika adzan sholat fardu kita maju. Setelah itu qobliyah kita ganti lagi tempat. Misalkan tadi di kanan, kita ganti ke kiri. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak tempat sujud. Karena tempat sujud kita besok itu pada hari kiamat itu bersaksi, meminta syafaat untuk kita. Makanya sering ganti-ganti tempat untuk sholat, memperbanyak tempat untuk sholat. Kalau misalkan sholat fardu istiqomah, misalkan ada di pojok itu nggak apa-apa. Tapi kalau sholat sunnah usahakan dipindah-pindah tempat. Kemudian poin yang kedua adalah sebaiknya sholat sunnah itu dikerjakan ketika kita ada di rumah. Nah terus Ustadz, apakah di masjid kita nggak sholat sunnah? Tetap sholat sunnah, tapi sholat sunnah apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau ada di pergi ke musola, apakah boleh? Musola kan bukan masjid, tetap boleh. Di musola kita datang ke musola, kita sholat sunnah tahiyatul masjid, itu tetap boleh. Jadi sholat sunnah qobliyah
zuhurnya itu di rumah, baru sholat ketika sampai di masjid itu sholat tahiyatul masjid, baru sholat fardunya. Paham ya? Itu ada baiknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah disunahkan memburbakan diri setelah sholat selesai, yaitu setelah salam. Dan sebaiknya bagi para wanita langsung memburbakan diri setelah salamnya imam tanpa harus menunggu selesai berzikir. Jadi ketika selesai berzikir, bagi laki-laki itu pulang. Tapi kalau perempuan, kalau di sana itu bersama laki-laki, ya langsung aja pulang, nggak perlu ikut berzikir dengan imam. Nah, itu adalah sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, harus dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.